Bab 1. Masa ekspansi bangsa-bangsa miskin Eropa. Sejarah awal kedatangan kolonialis Eropa. Semenjak kekuatan kolonialis Eropa menginjakkan kaki ke wilayah Nusantara pada awal abad ke-16 hingga pertengahan abad ke-20, hubungan antara penduduk pribumi Muslim yang berbasis pesantren dengan bangsa Eropa, Portugis, Belanda, Inggris dapat dikata nyaris tidak terjembatani. Jejak sejarah mencatat bagaimana dari waktu ke waktu raja-raja Muslim yang didukung guru tarikat dan ulama dari pesantren melakukan perlawanan terhadap usaha-usaha penaklukan, perampokan, eksploitasi, dan penjajahan yang dilakukan bangsa Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris yang secara bergelombang melakukan ekspansi dari negara-negara miskin di benua Eropa ke negara-negara kaya di Asia, khususnya Nusantara yang berlimpah kekayaan. Sewaktu kekuatan raja-raja melemah, tidak kuasa melawan kekuatan militer negara-negara miskin yang mengagresi, guru tarikat dan ulama dari pesantren pendesaan bersama masyarakat sekitarnya tidak pernah berhenti melakukan perlawanan terhadap para penjajah kulit putih yang mereka sebut kafir. Jauh sebelum kedatangan kolonialis Eropa yang diawali kedatangan bangsa Portugis yang menaklukkan Malaka pada 10 Agustus 1511 Masehi, di Nusantara telah terbentuk kekuasaan yang menurut Anthony Giddens 1984 bisa disebut nation state yang didasarkan pada kekuatan senjata, di mana kekuasaan berada di dalam genggaman golongan aristokrat yang bersifat otoriter, sebagaimana tercermin pada keberadaan kerajaan Kutai, Tarumanegara, Sriwijaya, Sunda, Mataram, Singosari, Majapahit, dan Demak. Sebagaimana lazimnya kekuasaan di wilayah kepulauan yang berorientasi maritim, kerajaan-kerajaan di kepulauan Nusantara sudah mengenal perdagangan jarak jauh atau long distance trade, yang oleh sumber Cina yang dicatat Wan Zhen menggambarkan bahwa sejak akhir abad ketiga, kapal-kapal berukuran besar dari negeri orang-orang Kunlun di selatan yang disebut Budpo, kata yang sepadan dengan kata Tamil Padau dan kata Melayu perahu, telah berniaga hingga ke Nanking dengan upeti berupa kayu cendana, rotan, tanduk badak, burung nuri, kain katun, dan senjata. Lombat 2005. Sumber Arab yang ditulis Ibnu Lakis bertahun 334 Hijriah atau 945 sampai 946 Masehi menyebutkan bahwa kira-kira 1000 perahu yang dinaiki orang wak-wak yang sampai di pantai Mozambik, yaitu orang-orang yang tinggal di kepulauan yang berhadapan dengan negeri Cina, untuk mencari bahan perniagaan yang cocok untuk negeri mereka dan untuk negeri Cina, seperti gading, kulit kura-kura, kulit macan tutul, ambar, dan terutama budak Zanggi yang menurut Gabriel Ferrat 1904 dalam Lombat 2005. Wak-wak dari kata Malagasi wauka yang bermakna rakyat hamba, yang dikiranya berasal dari bahasa Bantu, meski kata wauka itu sepadan dengan kata Jawa kuno weka atau weka yang bermakna anak, orang, atau hamba. Zoetmulder 1997. Atau menurut Otto Sedah 1951 dalam Lombat 2005. Kata itu berhubungan dengan etimologi Nusantara, yakni bahasa Manjan. Perdagangan jarak jauh dari kerajaan-kerajaan maritim di Nusantara itu didasari prinsip-prinsip universal perniagaan yang tercermin pada konsep Mitreka Satata yang dianut kerajaan Majapahit,
yaitu persahabatan yang sederajat, di mana tidak ada satupun negara yang merasa paling berkuasa atas negara lain, sebagaimana ditulis Prapanca dalam Negara Kertagama bahwa Majapahit bersahabat dengan negara-negara yang jauh di Asia Tenggara dan Asia Selatan seperti Sangka, Ayudaputra, Dharmanagari, Marutama, Rajaputra, Campa, Kamboja, dan Yawana. Memasuki perempat akhir abad ke-15, ketika dakwah Islam yang dijalankan Wali Songo tumbuh dan berkembang di tengah kemunduran kerajaan Majapahit, berlangsung proses kompromi dalam sosiokultural religius antara nilai-nilai dari agama lama dengan nilai-nilai Islam dengan didasari argumentasi dakwah yang berdasar pada prinsip al-muhafadhatu ala qadimis sholih wa akhda bijadidil aslah, di mana peradaban pra-Islam yang ditinggalkan kerajaan Sriwijaya, Sunda, Mataram, Kahuripan, Pajajaran, Singosari, Lumajang, dan Majapahit tidak diganti menjadi peradaban Islam yang berdiri di Timur Tengah, melainkan diwarisi dan dikembangkan melalui proses asimilasi, akulturasi, enkulturasi, dan sinkretisasi yang belakangan menjadi peradaban yang dikenal dengan sebutan Islam Nusantara. Berbagai kekuasaan politik di Nusantara yang tumbuh pada abad ke-15 dan abad ke-16 yang umumnya dipegang oleh pemimpin-pemimpin beragama Islam seperti Samudra Pasai, Aceh, Malaka, Palembang, Jambi, Lumajang, Demak, Banten, Cirebon, Giri, Surabaya, Ternate, Tidore, Goa, Buton, Bima, dan Banjarmasin yang sebagian berdampingan dengan kerajaan-kerajaan lama di pedalaman seperti Majapahit, Garuda, Blambangan, Galuh, dan Pajajaran. Bentuk kekuasaan yang dipegang penguasa muslim saat itu pada dasarnya bukanlah kerajaan Islam berbentuk khilafah, mamlakah maupun keamiran sebagaimana dikenal di Timur Tengah, melainkan bentuk kekuasaan lokal baik dalam struktur kekuasaan, struktur pemerintahan, administrasi pemerintahan, sistem hukum, sistem sosial, dengan berbagai peraturan beserta mekanismenya yang masih menganut tatanan kekuasaan politik lama, dengan beberapa perubahan dalam sejumlah pasal hukum sebagaimana terlihat pada perubahan dan penyempurnaan pasal-pasal pada Kitab Undang-Undang Hukum Majapahit Kutara Manawa Dharma Sastra menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Demak Angger Suryo Ngalam. Struktur sosial era Majapahit yang terstratifikasi dalam lapisan masyarakat kelas Brahmana, rohaniwan, kesatria atau bangsawan, waisya atau petani, sudra atau sodakar, rentenir, persewaan, perhiasan, tuan tanah, atau candala atau alguju, pemburu, jagal, dan semua yang berhubungan dengan kematian, maleca atau orang asing, tuca atau bromocorah, penipu, begal, maling, perampok, budak. Tidak pula banyak berubah dengan menguatnya pengaruh Islam, karena struktur masyarakat muslim sejak era Lumajang, Surabaya, Demak, Pajang, Goa, Bone, dan Mataram pada dasarnya adalah struktur masyarakat lama dengan istilah-istilah baru yang disesuaikan, di mana lapisan tertinggi dalam struktur tetap diduduki rohaniwan yang dikenal dengan sebutan Susuhunan, Panembahan, Kiai Ageng, Kiai, Ki Ajar, yang diikuti lapisan bangsawan dengan gelar Pangeran, Gusti, Raden Mas, Raden, Kiai Mas, Kiai Ngabehi, Ki Mas, Mas Ngabehi, yang diikuti lapisan lebih bawah dengan gelar Raden Lurah, Ki Lurah. Singkat kata, masyarakat Muslim Nusantara adalah masyarakat hasil proses asimilasi, akulturasi, enkulturasi,
dan sinkretisasi dari ajaran sufisme yang berkompromi dengan anasir lokal keyakinan yang dianut masyarakat Nusantara pra-Islam, yang membangun peradaban dan kebudayaan melalui lembaga pendidikan sekaligus kebudayaan yang disebut pesantren. Itu sebabnya Islam yang dianut dijalankan masyarakat Muslim Nusantara memiliki perbedaan-perbedaan dengan Islam yang umumnya dianut masyarakat Muslim di negeri lain, termasuk masyarakat Muslim Timur Tengah, yang karena keberbedaan itu para orientalis dan sosiolog seperti Christian Snogor-Gronje menganggap masyarakat Muslim Nusantara tidaklah benar-benar Muslim karena terdapatnya unsur bukan Islam dalam praktek keagamaan mereka, di mana pandangan keliru para orientalis itu belakangan diikuti membuta oleh kalangan Muslim modernis didikan sekolah. Selama proses panjang pembentukan masyarakat Muslim Nusantara ini, elemen-elemen masyarakat yang terproses di lingkungan pendidikan pesantren tidak saja memiliki identitas sosiokultural religius yang khas Islam Nusantara, melainkan memiliki pula akar persatuan dan kesatuan yang menjadi embrio dari semangat nasionalisme dari nation state yang lama yang dilatari agama dan budaya, yang simpul-simpul ikatannya dibentangkan oleh jaringan tarekat dari daerah Aceh di barat hingga daerah Maluku di timur. Sebagaimana umumnya masyarakat Asia Tenggara yang terpengaruh konsep India, hubungan tradisional masyarakat di Indonesia bersifat hidraulik dalam ikatan patron-klien, di mana negara lemah dan umumnya tidak mampu menjamin keselamatan fisik atau benda milik warga yang berada di dalam kekuasaannya, yang mana keadaan ini cenderung memunculkan kekuasaan lokal yang cenderung bersifat otonom. Konsep dominan dari kerajaan dan otoritasnya lebih bersifat pribadi dan karismatik daripada bersifat birokratis dan institusional, sehingga pada saat otoritas negara hilang dan lemah sekali, seorang penguasa cenderung melegitimasi tindakan otoritas pribadinya. Sejauh pengikut setempat tetap setia pada pusat dan memberikan pajak atau upeti yang diminta, sehingga seorang pejabat lebih merupakan seorang patron bagi pengikutnya daripada seorang administrator. Dalam konteks kekuasaan di Indonesia, keberadaan kekuasaan politik yang umumnya lemah ditopang oleh lingkar kekuasaan lokal atau center power yang tersebar di sekitar kerajaan, yang umumnya lingkar kekuasaan lokal itu dipegang oleh keluarga dekat raja, di mana pada masa pembentukan masyarakat Muslim Nusantara yang awal dari lingkar kekuasaan lokal yang tersebar itu berbentuk pesantren-pesantren yang diasuh oleh ulama yang umumnya adalah keluarga dekat raja. Dalam konteks hubungan pesantren dengan keraton, sosiolog barat sering dengan kurang tepat menggolongkan para kiai dalam kedudukan ulama di pesantren sebagai golongan elit agama yang sama sekali tidak memiliki hubungan genealogi dengan keluarga raja. Sosiolog barat dikatakan kurang tepat menggolongkan kiai sebagai elit agama ansih karena dalam kenyataan sejarah para kiai selaku pengasuh dan pemimpin pesantren secara genealogis adalah bagian dari keluarga raja yang memiliki kekuasaan rohani di luar keraton. Tidak berbeda dengan kerajaan-kerajaan pra-Islam ketika masih berjaya. Pada saat kekuasaan Islam mulai bermunculan di Nusantara, sistem perniagaan yang diikuti adalah sistem yang sudah dijalankan kerajaan-kerajaan pra-Islam sebelumnya, menempatkan para pejabat negara menjadi pemilik modal, sedang para saudagar yang disebut penjajah bertugas menjalankan perdagangan. Pejabat negara seperti sultan, panembahan, bupati, dan syah bandar itulah yang dalam sebuah studi disebut political entrepreneur, sedang para penjajah yang menjalankan perdagangan oleh seorang ahli sejarah
disebut Peddlers. Begitulah, sebelum kedatangan kolonialisme Eropa, jalur-jalur perniagaan yang dianut kerajaan-kerajaan Islam pun mengikuti jalur-jalur perniagaan lama yang sudah berlangsung lama, yaitu jalur perniagaan yang mengikat sebagai kota pelabuhan di Timur Tengah dan Asia, yang mengikat pula jaringan kota-kota niaga yang membentang di jalur sutra. Sehingga jalur-jalur perdagangan itu tidak saja menjadi urat nadi interaksi ekonomi, tetapi juga interaksi budaya. Bahkan melalui jalur sutra itulah rempah-rempah asal Sumatera, Ternate, Tidore, dan Banda yang dibawa para pedagang Cina sampai di pantai barat Laut Tengah. Antara lain Antioquia, di mana dari pelabuhan-pelabuhan itulah komoditas asal Asia seperti sutra dan rempah-rempah diteruskan ke kota-kota pelabuhan di Laut Tengah seperti Genoa dan Venesia, yang akhirnya komoditas itu dilanjutkan penyebarannya ke seluruh Eropa. Kemapanan sistem perniagaan Asia yang dianut kerajaan-kerajaan yang sebagian besar dipegang penguasa Muslim mulai mengalami perubahan besar sewaktu kolonialis Portugis mulai memasuki Asia. Sejarah mencatat bahwa kerajaan Portugal yang miskin karena tidak memiliki kekayaan agraris sehingga menggantungkan kepada laut sebagai sumber penghasilan utamanya, memperluas wilayah pelayarannya seiring perkembangan teknologi maritimnya yang dikembangkan Henry the Navigator, adik Raja Portugal, yang meningkatkan pengetahuan mengenai kartografi yang merupakan alih teknologi navigasi astronomi dari Arab dan Cina. Sejak jatuhnya Konstantinopel 29 Mei 1453 ke tangan Muhammad Al-Fatih, penguasa Turki Utsmani, segera dilakukan blokade perniagaan rempah-rempah dan hasil kekayaan alam dari timur ke Eropa. Saat itu, sebagian besar kota-kota pelabuhan di Afrika dan Asia dikuasai oleh pedagang Muslim, yang mana jalur perdagangan dan tempat-tempat produksi rempah-rempah dan hasil alam asal timur dirahasiakan oleh kekuasaan-kekuasaan Islam, terutama Turki Utsmani, dari pedagang Eropa. Karena itu, tidak ada jalan lain bagi pedagang Eropa, terutama Portugal, kecuali mencari jalan sendiri ke Afrika dan Asia, khususnya India, dan kemudian melakukan penaklukan terhadap kota-kota pelabuhan Islam di Asia. Sejarah mencatat, kedatangan Portugis di India mengejutkan suasana perdagangan di Asia yang mendapati sesuatu yang lain dari perdagangan Portugis. Karena berbeda dengan kapal-kapal dagang Asia yang sekalipun berukuran besar tetapi tidak dilengkapi senjata, kapal-kapal dagang Portugis yang berukuran besar dilengkapi meriam-meriam ukuran besar dengan prajurit-prajurit bersenjata senapan ringan yang disebut musket. Dengan kapal-kapal dagang bersenjata itulah para pelaut dan navigator Portugis berusaha mencari jalan ke India, sebagaimana dilakukan Bartholomeus Dias yang sampai ke Tanjung Harapan di ujung selatan Afrika, yang dilanjutkan oleh Vasco da Gama yang sampai ke India pada tahun 1498. Begitulah, perubahan besar sejarah pun terjadi pada perniagaan Asia ketika Portugis datang dengan cara berdagangnya yang berbeda dengan cara berdagang yang lazim dijalankan di Asia. Sejumlah perbedaan mendasar cara berdagang pedagang Portugis dengan pedagang Asia. Di antaranya adalah: A. Kapal-kapal niaga Portugis dilengkapi senjata berat berupa meriam dan prajurit bersenjata musket atau senapan ringan. B. Setiap kota dagang yang dikuasai Portugis diperkuat dengan benteng batu, fortaleza, yang dilengkapi meriam-meriam besar dan prajurit bersenjata, di mana benteng dijadikan pusat administrasi. C.
Di dalam setiap benteng selalu didirikan gereja, sehingga keberadaan Portugis selalu identik dengan benteng dan gereja. Fortaleza Igreja. D. Orientasi perdagangan Portugis selalu ditandai oleh sikap yang sangat bermusuhan dengan Islam. E. Keserakahan Portugis untuk menguasai kekayaan alam Afrika, terutama emas, dan Asia, terutama rempah-rempah, yang mendatangkan keuntungan besar di pasar Eropa, potensial pada gilirannya menjadikan Portugis dari kedudukan pedagang menjadi penakluk, penguasa, dan penjajah. Dengan cara berdagang yang berbeda dengan kelaziman para pedagang Asia, tindakan Portugis yang ditandai pamer kebencian terhadap Islam sedikitnya telah ditunjukkan oleh Vasco da Gama yang tanpa alasan masuk akal membantai jamaah muslim Calicut yang baru kembali dari tanah suci dengan menenggelamkan kapal mereka dengan tembakan-tembakan meriam, membunuh dan memotong-motong tubuh nelayan, menyandera penduduk, menembaki kota Calicut, menginginkan kematian seluruh penduduk muslim Calicut, dan mengancam Samitiru, penguasa Calicut, agar mengusir penduduk muslim Mapila dari Calicut, yang mana kebrutalan itu telah menimbulkan reaksi keras dari umat Islam, tidak saja di pantai barat India, melainkan pula kemarahan muslim di berbagai negeri seperti Gujarat, Basrah, Yaman, Sokotra, Mesir, dan Nusantara. Kabar kekejaman, kebrutalan, dan kebiadaban Vasco da Gama terhadap muslim Calicut yang dilanjutkan keberhasilan penerusnya, Alfonso de Albuquerque, merebut kota pelabuhan Goa dari tangan Adil Shah, penguasa Bijapur di pantai barat India, telah diketahui oleh raja-raja muslim di Nusantara yang memperoleh kabar dari pedagang-pedagangnya, sehingga sebagian besar di antara mereka bersiaga tempur menunggu kehadiran Portugis. Begitulah saat serombongan pelaut Portugis yang dipimpin Diogo Lopes de Esquerra datang ke Malaka untuk berniaga, tidak saja ditolak oleh penguasa Malaka, melainkan malah dijadikan tawanan. Kasus penahanan Diogo Lopes beserta anak buahnya itu dijadikan alasan oleh Alfonso de Albuquerque selaku Raja Muda Portugal di India untuk menyerang Malaka. Sejarah mencatat bagaimana dengan perdagangan baru yang sebelumnya tidak dikenal di Asia, yang dijalankan oleh Alfonso de Albuquerque untuk meraih kemenangan dengan mula-mula membeli saudagar-saudagar Cina Muslim Calicut yang berkenan menyediakan jung-jung mereka untuk mengangkut peralatan tempur dan perbekalan Portugis ke Malaka. Kemudian dilanjut keberhasilan Rui de Araujo membeli peta pertahanan Bandar Malaka dari pejabat Malaka yang korup. Sehingga setelah memahami kelemahan pertahanan Bandar Malaka, pada tanggal 25 Juli 1511, Alfonso de Albuquerque memulai serangan ke Bandar Malaka yang bentengnya diperkuat dengan meriam-meriam ukuran besar dan kecil yang didatangkan dari Jawa. Meski dalam serangan pertama itu pasukan Portugis berhasil mendarat di Bandar Malaka, tetapi berhasil dihalau kembali ke laut dengan korban besar. Setelah mempelajari kekuatan pasukan yang mempertahankan Bandar Malaka, Alfonso berhasil membeli sebagian prajurit bayaran Malaka asal Jawa dan Pegu dengan tawaran harga lebih tinggi, yang mana pada tanggal 10 Agustus 1511 Portugis melakukan serangan ulang ke Bandar Malaka dengan hasil jatuhnya kota pelabuhan itu setelah Sultan Mahmud Shah beserta pasukannya yang setia mundur ke Pegu akibat pembelotan sebagian prajurit bayaran asal Jawa dan Pegu. Sepanjang penjarahan pasca jatuhnya Bandar Malaka, Portugis mencatat tidak kurang dari 3.000 unit meriam, termasuk 2.000 unit meriam ukuran kecil yang semuanya didatangkan dari Jawa, dirampas sebagai rampasan perang.
Ki Agus Sunyoto. Fatwa dan Resolusi Jihad, Sejarah Perang Rakyat Semesta di Surabaya, 10 November 1945. Terbitan Les Bumi PBNU, Pustaka Pesantren Nusantara 2018, halaman 1 sampai 7.